Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satrio. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Wasis Kitawadi, yaitu mengenai fungsi 1 praktikum 7. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah menjelaskan pengertian fungsi, yang kedua membuat fungsi, yang ketiga mengerti parameter dalam fungsi, dan keempat memahami cara melewatkan parameter ke dalam fungsi. Kemudian masuk ke tugas pendahuluan. Yang pertama, di sini kita diminta untuk membuat program menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi A yang tidak memiliki input dan output, kemudian yang B yang memiliki input dan output, dan C yang memiliki input namun dia tidak memiliki output. Langsung saja masuk ke tugas pendahuluan yang pertama, yang A, yaitu dia tidak memiliki input dan tidak memiliki output. Untuk program kode blocksnya di sini yaitu pertama menggunakan include stdio.h dan include stdlib.h, kemudian void program underscore a, program B, dan seterusnya program C, kemudian main program A titik koma void program. Nah, di sini ada puts sebagai untuk memasukkan tulisan program menghitung luas dan keliling lingkaran, keliling berapa dan luas berapa. Namun di sini kita tidak bisa memasukkan input dan outputnya juga tidak bisa, sehingga ketika di run hanya sebatas tulisan program menghitung luas dan keliling lingkaran, keliling dan luas berapa, kita tidak bisa memasukkan inputnya. Kemudian masuk ke tugas pendahuluan yang B, yaitu dia memiliki input dan juga memiliki output. Langsung saja ke programnya. Mulanya sama, menggunakan include stdio.h dan stdlib.h. Kemudian di sini ada program A, void program. Yang membedakan di sini kita bisa menghitung ketika dimasukkan input jari-jari lingkarannya, maka akan terhitung keliling dan luasnya ketika di enter. Di sini kita ada meletakkan kata puts program menghitung luas dan keliling lingkaran, kemudian masukkan jari-jari. Kemudian di sini ada keliling, memasukkan rumusnya sendiri, yaitu 2 kali pi kali r atau jari-jarinya, kemudian luasnya pi kali r kuadrat. Di sini r-nya dimisalkan j. Pada scanf nya langsung saja ketika kita run maka akan muncul masukan jari-jari. Misal saya masukkan 5, kemudian enter, maka di sini ditemukan kelilingnya 31,4 dan luasnya 78,5. Kemudian masuk ke tugas pendahuluan yang ketiga atau yang C, yaitu dia memiliki input namun tidak memiliki output. Langsung saja ke program C nya, yaitu diawali dengan include stdio.h, kemudian include stdlib.h. Sama sih seperti tadi void program. Hanya di sini kita tidak memasukkan rumusnya,
karena sesuai dengan permintaannya di sini tidak diminta outputnya, sehingga hanya kita bisa memasukkan jari-jarinya aja tapi tidak keluar bagaimana nanti hasil luas dan keliling lingkarannya. Dan ketika kita simulasikan, misal saya masukkan 5, bisa kita inputkan namun hasilnya tidak keluar. Kemudian masuk ke percobaan yang pertama. Di sini kita diminta untuk membuat program untuk menjumlahkan n buah data, tetapi yang dijumlahkan hanya data genap dengan menggunakan fungsi. Langsung saja ke kode bloknya. Yang pertama yaitu include stdio.h, kemudian include stdlib.h. Kemudian di sini kita menggunakan integer jumlah, dan in main printf untuk memasukkan tulisan, masukkan bilangan, scanf dan %d untuk bilangan bulat. Kemudian ada total jumlah bilangan genap antara 1 sampai %d, yaitu untuk inputan bilangan berapa yang akan kita masukkan. Misal 10 berarti antara 1 sampai 10. Kemudian di sini ada jum, dan ada kondisi B sama dengan 0, B kurang dari sama dengan X, dan B plus sama dengan 2. Langsung saja ketika kita simulasikan, misalkan kita masukkan 10, berarti nanti menghitung berapa sih jumlah bilangan genap antara 1 sampai 10, misal 2, 4, 6, dan 8 ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 30. Kemudian masuk ke percobaan yang kedua. Di sini kita diminta untuk membuat program untuk menjumlahkan n buah data, kemudian hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan fungsi. Masuk ke kode bloknya langsung. Diawali juga dengan include seperti biasa, stdio.h dan stdlib.h. Kemudian di sini ada integer hbad float untuk rata-rata. Kemudian di sini ada printf untuk memasukkan tulisan, masukkan banyak data, dan %d untuk inputan bilangan bulat yang akan dimasukkan. Kemudian di sini ada while B kurang dari sama dengan A, float H per A, kemudian printf total jumlah datanya berapa dan hasil rata-rata datanya berapa. Jadi nanti ketika misal dimasukkan banyak data, misalkan 4 buah data, kemudian nanti ketika saya masukkan satu-satu, data ke 1 sampai ke 4, kemudian nanti total jumlah datanya berapa, dan bisa diketahui juga hasil rata-rata dari keempat data tersebut. Seperti ketika simulasikan, misal saya masukkan 4, kemudian saya pilih data pertama 4, kemudian 6, 8, dan 10. Ketika saya enter, di sini akan terlihat total jumlah datanya, yaitu jumlah 4, 6, 8, 10. Kemudian rata-rata dari keempat data tersebut juga bisa diketahui. Kemudian masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menukarkan 2 buah bilangan. Langsung saja ke program C-nya. Yang pertama ada include stdio.h, kemudian include stdlib.h, kemudian ada void integer main printf untuk masukkan nilai x berapa, kemudian inputannya dengan %d, kemudian printf y sama dengan %d, masukkan nilai y juga menggunakan printf, scanf %d juga. Dan jadi di sini ketika nanti saya masukkan x misalnya 2, kemudian y nya 3, maka ketika saya enter, maka y-nya menjadi yang 2, kemudian x-nya 3. Dalam artian bertukar posisi atau bertukar nilainya, x menjadi y menjadi x. Ketika saya run, misal saya masukkan nilai x-nya 3, kemudian y-nya 2, maka
di sini akan terbalik, misal X-nya menjadi 2 dan Y-nya menjadi 3. Kemudian masuk ke percobaan yang keempat. Di sini kita diminta dengan menggunakan fungsi buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah inputan. Untuk tampilannya sendiri yaitu yang diminta seperti ini. Masukkan 3 buah bilangan, misal 6, 9, 8, kemudian nanti ketika di enter keluar berapa sih nilai terbesarnya. Itu kalau di sini misal 6, 9, 8, kemudian keluarnya 9. Langsung saja ke kode bloknya. Diawali dengan include stdio.h dan include stdlib.h, kemudian in main terbesar, void terbesar, integer a, b, c, d, printf untuk memasukkan tulisan, masukkan 3 buah bilangan, scanf untuk inputannya %d menggunakan bilangan bulat, dan ada kondisi if a lebih besar b dan if a lebih kecil c, maka d sama dengan a, else d sama dengan c. If b lebih besar c, maka d sama dengan b. Dan printf di sini untuk memasukkan tulisan nilai terbesarnya dari inputan tadi, ketiga inputan tadi berapa. Langsung saja kita run. Misal kita ambil angka seperti yang diminta, misal 6, 9, dan 8. 6, 9, 8. Harus menggunakan spasi. Di sini kita masukkan 3 buah bilangannya, ternyata 6, misalkan saya masukkan dulu 6, kemudian 9, kemudian 8, maka ketika di enter nilai terbesarnya 9. Untuk posisinya sendiri ke bawah agak sedikit berbeda dari yang diminta, namun di sini bisa terlihat juga bahwa ketika saya masukkan 3 inputan 6, 9, dan 8, nilai terbesar yang keluar adalah 9. Kemudian masuk ke laporan resminya. Yang pertama kita diminta membuat flowchart dari percobaan yang telah dilakukan tadi. Yang pertama dimulai dengan terminator simbol untuk menandakan start, kemudian menuju jajar genjang ini yang merupakan inputan jumlah datanya, kemudian nilai sama dengan nilai input, kemudian menuju simbol kotak atau persegi panjang yang menandakan proses fungsi genap di sini. Kemudian di sini ada decision untuk menentukan ya atau tidak, itu x sama dengan 0, kemudian menuju proses lagi jumlah sama dengan jumlah nilai, dan di sini ada decision n kurang dari sama dengan nilai kurang dari sama dengan n. Jika ya berakhir, jika tidak maka dia mengulang lagi, naik ke atas nilai inputan nilai lagi. Kemudian untuk decision yang tadi ada 2 jalur juga, ada yang menuju 0 kemudian berakhir, ada yang turun ke bawah. Kemudian masuk ke percobaan yang kedua, diawali dengan simbol oval atau terminator simbol untuk memulai start, kemudian masuk ke input, y sama dengan input jumlah data, kemudian x input nilainya, kemudian menuju ke decision. Di sini ada y dan tidak. Jika x kurang dari sama dengan y, jika tidak maka kembali ke inputan nilai, jika ya turun ke jumlah plus sama dengan nilai, diproses, kemudian rata-rata jumlah atau jumlah datanya, kemudian outputnya berupa cetakan, dan di sini diakhiri dengan oval lagi atau terminator simbol yang dilambangkan n. Menuju ke percobaan yang ketiga, start dengan terminator simbol oval menuju ke
inputan nilai A sama dengan A kecil, kemudian menuju proses nilai 1, kemudian input nilai A sama dengan B menuju N, kemudian ada nilai B sama dengan B kecil. Untuk nilai keduanya maka nilai B sama dengan A menuju N. Kemudian ke percobaan yang keempat, diawali juga dengan terminator simbol atau oval start menuju ke input A, input B, dan input C yang dilambangkan dengan cacar genjang, menuju ke simbol belah ketupat atau decision. Di sini ada dua, ketika A sama dengan B, A lebih besar B, turun ke decision B lebih besar C, kemudian menuju inputan B, dan berakhir yang B lebih besar C menuju ke inputan C dan berakhir, dan A lebih besar C menuju ke inputan B, dan diakhiri dengan N di sini yang dilambangkan juga dengan simbol oval. Masuk ke laporan resmi yang kedua. Di sini kita diminta untuk membuat fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil dan mengembalikan nilai 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Langsung saja ke bahasa C-nya di kode blok. Yang pertama diawali dengan include stdio.h, include stdio.lib.h, kemudian integer AB in main, integer ganjil printf untuk memasukkan tulisan masukkan nilai, dan %d untuk bilangan bulat untuk inputannya. Di sini B sama dengan A %2, printf pengembalian untuk inputan yang saya masukkan tadi. Ketika saya simulasikan, misal saya masukkan nilai bilangan ganjil 1, kemudian maka pengembaliannya 1. Ketika saya masukkan bilangan genap 2, pengembaliannya 0, seperti yang diminta pada program di sini. Kemudian masuk ke laporan resmi yang terakhir, yaitu diminta memasukkan apakah hasil eksekusi dari program berikut. Ketika saya masukkan atau aplikasikan ke kode blok, maka yang dulu adalah untuk memasukkan nilai X, analisis satu persatu, include stdio.h, void ubah integer, kemudian printf untuk memasukkan tulisan masukkan nilai X, %d untuk inputan dari masukan nilainya. Ketika disimulasikan, saya masukkan X sama dengan nilai X sama dengan 6, maka X sama dengan 6. Ketika misal masukkan nilai X sama dengan 7, maka keluarannya X sama dengan 7. Jadi sesuai dengan apa yang kita inputkan. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan tentang praktikum 7 fungsi. Apabila masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.